Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran kedua dengan tema Ketika Bumi Berhenti Berputar. Gimana ya rasanya? Yuk simak materi berikut ini. Pada tema Ketika Bumi Berhenti Berputar, ada 4 subtema yang akan dipelajari. Yang pertama adalah makna hari akhir, yang kedua macam-macam hari akhir, yang ketiga tanda-tanda hari akhir, dan yang terakhir adalah hikmah mempercayai adanya hari akhir. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, yuk kita pelajari satu per satu. Kita mulai dengan makna hari akhir. Apa sih hari akhir? Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Pada hari itu, seluruh alam semesta beserta isinya hancur. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa selamat. Jadi semuanya mati, semuanya meninggal. Mau sembunyi di mana pun tidak bisa. Nah, kapan sih Bu hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Hari kiamat juga, kenapa sih kita harus percaya? Karena hari kiamat termasuk dalam rukun iman yang kelima. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi setelah nanti hari kiamat, manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di tempat yang sangat luas yang dinamakan Padang Mahsyar. Untuk apa ibu? Untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang kedua, tentang macam-macam hari akhir. Materi kedua tentang macam-macam hari akhir. Nah, hari akhir ini dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Jadi hanya sebagian alam yang mengalami kerusakan. Contohnya ada gempa bumi, gunung meletus, ataupun bencana tsunami di daerah Jawa, namun di Kalimantan aman-aman saja. Nah, itu adalah kiamat sugro. Kemudian, kiamat kubro adalah kiamat besar. Yang seperti apa, Bu Nuni? Itu adalah kiamat yang akan terjadi nanti, hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi contohnya bumi dan benda langit lainnya sudah tidak berputar pada porosnya. Jadi apa sih Bu yang membedakan antara kiamat sugro dengan kiamat kubro? Kalau kiamat sugro itu masih ada yang hidup. Nah, sedangkan kiamat kubro itu semua makhluk hidup yang ada di bumi ini semuanya mati atau meninggal. Oke, kita lanjut materi ketiga, yaitu tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda datangnya hari akhir di sini Ibu bagi menjadi 2, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil di sini maksudnya adalah tanda-tanda yang sudah banyak terjadi saat ini. Diawali dengan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, wanita berpakaian namun seperti telanjang. Ya, berpakaian namun masih menampakkan lekuk tubuhnya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, zina merajalela. Zina ini adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan.
Yang keempat, para ulama muslim meninggal dunia. Satu persatu kita sudah ditinggal oleh ulama-ulama muslim baik di Indonesia maupun di dunia. Kemudian yang kelima, pembangunan masjid-masjid yang megah. Ya, banyak ya, mungkin di sekitar kalian banyak yang renovasi masjid, dibangun, bertingkat, dan lain sebagainya. Yang keenam, pembangunan gedung-gedung tinggi. Ya, seakan-akan berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, memperlihatkan bahwa itu adalah power dari kota tersebut gitu ya. Dan masih banyak tanda-tanda kecil yang lain. Nanti mungkin bisa dicari ya, di browsing, di Google, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke tanda-tanda besar datangnya hari akhir. Apa saja ya Bu Nuni? Sebenarnya ada 10, tapi namun di sini Ibu sebutkan 6 ya. Yang pertama munculnya asap, yang kedua munculnya dajjal, yang ketiga munculnya hewan raksasa yang bisa berbicara atau namanya dabbah, yang keempat terbitnya matahari dari barat. Ya, bukan lagi dari timur ya, namun dari barat. Yang kelima turunnya Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, untuk membunuh Dajjal. Yang keenam munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya, itu tadi tanda-tanda datangnya hari akhir. Oke, kita lanjut ya. Materi yang terakhir adalah hikmah mempercayai hari akhir. Apa sih hikmahnya ketika kita sudah yakin dan percaya adanya hari akhir? Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan dunia dan seisinya, Allah yang menciptakan kita, maka Allah pula lah yang memusnahkan ciptaannya. Kemudian yang kedua, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa ketika kita sudah percaya akan adanya hari akhir, maka jangan menunda untuk melakukan amal kebaikan. Untuk anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, sholat tepat waktu, kemudian membantu orang tua, kemudian mengerjakan tugas dengan segera, tidak menunda, walaupun ini masih daring ya, tetap kita harus disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaannya anak-anak ibu apa ya? Belajar. Oke. Sekian materi dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Untuk anak-anak ibu tetap semangat belajar dari rumah ya. Sekian dan terima kasih Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.